Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ustazah. Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini Ustazah mau minta tolong sama Mbak Dela. Istighfar dan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Habis istirahat, kelasnya coba dilihat dulu, kalau ada sampah silakan dibuang dulu. Udah ya? Oke, mantap. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa yang nggak masuk? Seperti yang sudah Ustazah kasih tahu minggu kemarin. Coba terakhir kali kita minggu kemarin belajar apa? Masih ingat? Pewarisan sifat. Minggu kemarin Ustazah udah kasih tahu ya. Hari ini kita mau belajar apa, anak-anak? Listrik statis. Kita mau buat project ya. Ayo, projectnya apa namanya? Elektroskop. Ustazah punya beberapa gambar. Yuk disimak bareng-bareng ya. Gambar pertama sudah dilihat? Oke, sudah ya. Ini gambar yang kedua. Coba Ustazah mau tanya, siapa ya? Ini. Coba Mbak, tadi kan ada gambar ya yang sudah Ustazah tampilkan di depan. Apa yang sampai pikirkan setelah melihat gambar tadi? Dari yang saya lihat dari gambar tersebut ada anak kecil yang namanya tertarik balon, Ustazah. Jadi petir Ustazah. Kenapa kok bisa terjadi petir? Karena ada bisikan awan dan awan, Ustazah. Mau yang kiri apa yang kanan? Kenapa yang kanan? Oke, karena yang kiri sendirian Ustazah. Sanggup nggak kerja sendirian? Kalau yang kanan itu bekerja? Oke. Sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing? Saya minta tolong Mbak Laura. Ini ada NKPD dan bahan ajar ya. Sudah? Oh ya, bagus ya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah. Jadi ada 4 tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran ini. Mbak Zara silakan dibaca yang nomor 1 Mbak. Melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan pengertian listrik statis. Melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik dapat memahami jenis-jenis muatan listrik dengan benar. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis jenis interaksi yang terjadi antara muatan yang didekatkan dengan benar. Melalui kegiatan diskusi dan literasi, peserta didik dapat mengerti. Nanti akan ada video yang berhubungan dengan topik yang akan kita kerjakan hari ini. Dari video itu nanti akan ada sesi kuis. Di pertanyaan mendasar ini Ustazah cek seperti kuis kayak kita biasanya itu. Kemudian dari pertanyaan mendasar itu kita akan mendesain atau merancang proyek yang akan kita buat. Apa yang mau kita buat? Elektroskop. Setelah melakukan kerjasama tim mendesain dan merancang, nanti kita akan menyusun jadwal. Nanti Kamis sudah bisa action ya. Paham ya di sini ya? Kita belajar hari ini ada manfaatnya nggak Ustazah? Ada. Nah ini manfaatnya hari ini. Kita bisa tahu satu listrik statis itu apa. Kemudian tahu muatan listrik juga apa. Kemudian kita juga dituntut untuk berpikir kreatif dan kritis ya. Menerapkan apa di situ? Kerja sama dan disiplin. Karena nanti ada susunan jadwal ya. Jadi harus diselesaikan tepat waktu. Oke, bagus. Nah ini penilaian yang akan Ustazah nilai hari ini. Jadi bisa diperhatikan ya. Sikap ini penting ya. Jadi tertib nggak, disiplin nggak, udah kerjasama belum. Kemudian yang keterampilan. Nah karena hari ini kita ada perencanaan, nanti Ustazah akan menilai bagaimana kalian mendesain dan merancang produk elektroskop nanti. Oke. Nah ini yang pembagian kelompoknya. Coba katakan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ketika kalian menonton video, tulis pertanyaan sebanyak mungkin yang kalian temukan
dalam video tersebut. Paham ini ya? Setelah menulis pertanyaan, nanti akan ada sesi tanya jawab. Yang bisa menjawab, yang merasa kemarin sudah belajar materi yang hari ini, nanti bisa dikeluarkan. Ini saja saya punya pendapat. Paham ya aturannya ya? Paham, oke. Kalau begitu silakan disimak video di depan. Cukup satu kali? Cukup ya? Oke. Silakan dipikirkan, boleh didiskusikan terlebih dahulu. Apa pertanyaan yang akan kalian sampaikan? Oke, pertanyaan pemantik dari Ustazah nih. Yang pertama, apa itu listrik? Mbak, siapa nih Mbak? Komaria? Ya. Apa Mbak? Listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik di dalam atau di permukaan benda. Listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik yang terdapat di benda atau di permukaan benda. Siapa Mbak? Bibi? Ya. Silakan Mbak. Apakah setiap benda terdiri dari atom? Mbak Melinda? Ya. Silakan Mbak. Setiap materi terdiri dari partikel terkecil, yaitu atom. Setiap materi terdiri dari atom yang bermuatan netral. Atom terdiri dari inti atom yang tersusun atas proton dan neutron, dan kulit atom yang tersusun atas elektron yang mengelilingi. Saya akan mengulang penjelasan bahwa atom terdiri dari inti atom dan kulit atom. Inti atom tersusun atas proton dan neutron, sedangkan kulit atom tersusun atas elektron yang mengelilingi. Silakan ditulis dulu di LKPD-nya dua pertanyaan tadi. Ustazah kasih waktu 1 menit aja ya. Sudah ya? Oke. Ustazah lanjutkan ke video yang kedua. Dari video yang sudah ditonton barusan, silahkan tuliskan pertanyaan lagi. 1 menit. Siapa yang mau mengajukan pertanyaan duluan? Silahkan angkat tangan. Kenapa terjadi petir? Ada bisa menjawab dulu? Siapa? Angkat tangan. Karena ada gesekan antara awan dengan awan. Apakah kejadian petir ini ada hubungannya dengan atom dan muatan tadi? Ia ada hubungannya antara benda bisa sewaktu-waktu bermuatan apabila terjadi gesekan. Ada lompatan elektron yang menjadikan benda tersebut bermuatan listrik. Kalau seperti meja ini benda netral. Ketika kita sentuh tidak ada reaksi. Apakah meja ini bisa bermuatan? Meja, di depan kalian ada meja? Ada. Coba disentuh. Kesentuh nggak? Coba gesek. Kira? Ada reaksi? Nah, seperti itu. Benda meja awalnya netral kan? Ketika kita gosok-gosok, akhirnya tangan kita berasa kesetrum ya, panas saja. Nah, itu Mbak Cici. Ya, paham? Paham ya? Jadi semua benda itu awalnya netral, tapi sewaktu-waktu kalau diberikan perlakuan dia akan bermuatan. Oke, silakan pertanyaan tadi ditulis lagi di LKPD-nya sama jawabannya. Nanti bisa dipelajari kembali ya. Ustazah kasih waktu 2 menit, silakan ditulis dulu. Ada yang belum? Ya. Kenapa disuruh nyatet? Biar apa yang sudah kita tanyakan jawab juga ya tadi sama teman-temannya ya. Itu biar bisa kita pelajari kembali. Jadi nanti ini KPD-nya buat kalian. Sudah ya? Oke. Sekarang kita masuk ke perencanaan. Perhatikan. Karena nggak jadi pegang HP, karena nggak jadi bawa HP ke sekolah, jadi untuk jenis-jenis elektroskopnya sudah Ustazah taruh di barang aja, ya. Nih, Ustazah kasih contoh real ya, Ustazah sendiri sudah buat. Ini contohnya ada 2 di sini, ya. Ini elektroskop pakai botol kopi sama, yang satunya Torabika, yang satunya Kopiko. Gak apa-apa ya. Jadi nanti kalian mau merancang pakai botol yang seperti apa, silakan dipikirkan kelompoknya masing-masing. Intinya apa nak?
elektroskop ini untuk mendeteksi muatan. Paham ya di sini ya? Coba Ustazah kasih contoh dulu ya. Ini ya. Ini ada handuk, kemudian ini ada bekas mika. Oke. Coba Ustazah pertama nggak digosok-gosok ya ini ya. Ustazah gini kan? Apakah ada reaksi? Coba lihat yang daun elektroskop yang warna putih ini. Nggak ada reaksi ya? Ini belum digosok, jadi nggak ada reaksi. Coba sekarang kita gosok dulu. Ada reaksi nggak habis ini? Ya, kita lihat ya. Kelihatan ya ini ya, bunga elektroskopnya kembang-kembis ya? Nah, kita mau buat seperti ini. Gampang kan ya kelihatannya ya? Silakan dibaca LKPD-nya, langkah kerjanya di situ. Silakan bekerja secara tim. Ustazah akan siap membantu kalau ada pertanyaan. Langsung angkat tangan kalau ada yang mengalami kesulitan, ya. Apa aja yang sudah kita laksanakan dari tadi? Yang pertama, tanya jawab mengenai listrik statis. Tadi kan sudah tahu ya, dari atom, muatan, kemudian mengapa benda itu bisa bermuatan listrik. Oke. Kemudian kita sudah bisa nih elektroskop sederhana. Ini ada gambar ya, merencanakan langkah kerjanya. Kemudian perencanaan waktunya ya, kita sudah belajar dari. Nah, sampai di sini nih. Refleksi dulu untuk hari ini. Seneng nggak sama pembelajaran hari ini? Kenapa kok senang? Seneng nggak Mbak sama pembelajaran hari ini Mbak? Senang karena kita bisa buat elektroskop sederhana dari bahan-bahan yang mudah dicari. Senang banget Ustazah. Senang Ustazah. Karena ada ubah sendiri, ada bukunya juga. Ada kendala nggak Mbak selama pembelajaran ini Mbak? Ada sudah. Mungkin karena tidak pakai HP jadi membayangkannya lebih sulit. Ada Ustazah. Mengerjakannya agak sulit. Ya sudah, 9R luar biasa. Tepuk tangan lagi, tepuk tangan lagi. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan bermanfaat dan membawa barokah. Amin. Mbak ditutup doa, saya minta tolong Mbak Maria, silakan Mbak. Doa penutup majlis. Assalamualaikum